Buat lo yang udah pernah punya mantan atau berharap udah pernah punya mantan, pernah nggak sih dikontak lagi sama mantan dan dia tiba-tiba nanya kabar? Atau justru lo yang ngontak mantan dan pengen deket lagi? Bermula dari chat kabar, akhirnya chatnya jadi banyak. Atau pernah nggak lo ngerasa susah banget untuk move on dan hubungan selanjutnya yang lo jalankan selalu gagal karena masih kepikiran sama mantan gitu? Nah, kalau lo ngerasa kayak gini, mungkin sempat terbesit di kepala lo untuk balikan. Apa balikan aja ya? Nah, tapi pertanyaannya, apakah balikan dan gak move on adalah solusi yang tepat? Well, tentu balikan sama mantan emang bukan masalah yang sederhana. Makanya di video kali ini gue mau ngomongin soal apa aja hal-hal yang harus lo pertimbangkan sebelum memutuskan untuk balikan sama mantan. So, please, sebelum ngambil keputusan, lo tonton video ini dulu sampai habis dan jangan lupa klik like dan subscribe biar lo gak ketinggalan video selanjutnya dari 1%. Ngomong-ngomong tentang balikan, ada data yang menarik. Sebuah hasil penelitian mengatakan bahwa sebetulnya 71% dari orang-orang itu masih sering banget memikirkan mantan. Nah, responden dari penelitian ini adalah gabungan dari yang masih single, setelah putus maupun yang udah gak single. Dan menariknya, kalau kita ngelihat orang-orang yang single doang ya, single setelah putus, ternyata angka dari orang yang masih mikirin mantan itu naik dari 71% ke 81%. Lumayan tinggi angkanya, tinggi bahkan. Itu kan cuma mikirin ya. Tapi apakah mikirin berarti mereka akan balikan? Ternyata sebuah penelitian di Amerika menyebutkan bahwa 44% laki-laki dan perempuan berusia 17-24 tahun itu abis putus dari pacarnya, mereka bakal balikan lagi. 44%. So, sebenarnya fenomena memikirkan mantan dan kembali lagi sama mantan itu nggak selangka itu. Itu bahkan bisa dibilang normal karena 44% dari populasi melakukan itu. Nah, kalau lo masih kepikiran mantan atau malah ingin balikan, lo nggak sendiri. Jadi biasanya ada beberapa alasan umum yang membuat kita pengen balikan sama mantan. Sayangnya alasan-alasan umum ini kemungkinan besar bakalan kurang tepat dan bakalan ngasih dampak negatif kalau lo menjadikan alasan ini motivasi buat balikan. Apa aja tuh alasannya? Pertama, alasannya adalah lo takut menjadi single. Takut single adalah kecemasan dan stres terhadap pengalaman nggak punya pasangan, baik di masa sekarang atau di masa datang. Nah, kata penelitian ini, orang-orang yang takut single itu biasanya nggak pilih-pilih soal kualitas calon pasangannya, karena lebih peduli terhadap status. Nah, karena orang-orang yang kayak gini nggak mempertimbangkan soal kualitas, jadinya ya kualitas hubungannya cenderung kurang baik. Alhasil, karena kualitas hubungannya kurang baik, masalah yang sempat dirasain, yang dulu sempat dirasain ya, itu pasti bakal dirasain lagi gitu. Ya karena kualitas hubungannya nggak diperhatiin gitu. Ini yang pertama. Ini alasan yang kurang tepat untuk lo balikan, yaitu lo takut menjadi single. Yang kedua, lo hanya tertarik secara fisik atau emosional ke mantan lo, tapi lo tahu bahwa lo berdua itu nggak kompatibel, nggak bagus gitu ketika menghadapi konflik. Gaya komunikasi lo beda, manajemen konflik lo beda. Nah, dan ini juga sebenarnya didukung oleh penelitian bahwa biasanya orang yang kita pengen buat jadi pasangan, itu belum tentu orang yang memang layak jadi pasangan kita. Nah, ini yang kedua ya. Yang ketiga, bisa juga lo mau balikan karena lo ngerasa gak bisa hidup tanpa mantan lo. Di masa-masa awal putus, ada fase-fase, ada tahap-tahap di mana move on itu biasanya kerasanya berat. Gak ada lagi WA atau telepon dari pacar, gak ada lagi jadwal jalan bareng, dan lain sebagainya. Di fase ini, kalau menurut seorang psikolog klinis, itu adalah fase bergaining. Di artikel Psychology Today yang ditulisin oleh si psikolog ini, ia menyebutkan bahwa pada fase ini, lo bakalan bersedia untuk bernegosiasi buat balikan ke mantan dan melakukan apapun untuk balikan lagi. Nah, lo harus hati-hati pada fase ini karena di fase ini lo bakalan ngelakuin apa aja. Yang penting kesedihan lo bisa hilang gitu ya. Yang keempat, lo punya pola hubungan yang putus nyambung dalam jangka waktu yang lama. Kalau alasan yang ini berarti ini bukan pertama kalinya lo putus dan bukan pertama kalinya lagi lo atau mantan lo minta balikan. Fase putus kayak gini udah berulang kali lo alami karena memang ya seperti itulah pola hubungan lo kan, putus nyambung. Nah, sebenarnya putus nyambung ini berhubungan dengan gejala-gejala stres. Nah, makanya ingat lo putus itu ada alasannya. Kalau hal-hal yang membuat lo putus belum diselesain, ya jangan putus nyambung gitu. Balik lagi, harusnya balikan itu nggak jadi pertimbangan yang besar buat lo. Karena apa? Karena ya masalahnya masih ada gitu ya. Biasanya orang-orang kembali balikan gara-gara 4 alasan tadi.
Dan banyak banget orang yang gak sadar dengan alasan-alasan itu, dengan dampak negatif dari alasan-alasan itu. Atau ada juga yang sebenarnya sadar gitu, cuman karena gak punya teman cerita, gak punya orang yang bisa dimintain saran, jadinya susah banget untuk lepas dari mantan. Nah, kalau lo juga bingung tentang lo mau balikan atau enggak, atau lo pengen cerita tentang hubungan romansa lo sebenarnya bisa ikut layanan konsultasi 1%. Lo bisa ikut pertama mentoring, atau yang kedua konseling. Gue sih saranin lo untuk daftar mentoring. Karena dengan mentoring lo bakalan dapet 75 menit konsultasi dengan mentor yang bakal memposisikan diri sebagai teman yang akan mendengarkan cerita lo dengan baik. Selain itu, lo juga bakal dapet interpretasi tes psikologi, lo bakal dapet saran-saran buat nyelesain masalah lo, dan juga insight terkait keadaan lo itu wajar atau enggak sih gitu. Dan juga berbagai worksheet, tugas ya yang bakalan dikasih ke lo sesuai dengan masalah yang lo alami dan tujuan yang lo pengen capai. Selain dari lo cerita ke profesional ikut mentoring ya, lo juga perlu banyak mempertanyakan ke diri lo sendiri terkait dengan balikan ini. Apa aja sih hal yang harus lo tanyakan dan pertimbangkan? Nah, pertama, apakah waktu putus lo udah cukup lama atau belum? Amy North, seorang dating coach, juga menyarankan bahwa kalau misalnya kita pengen membangun hubungan lagi dengan mantan, sebenarnya ada baiknya kita harus memberikan mereka waktu dan ruang yang cukup. Jadi waktu dan ruang yang cukup itu ya dikasih waktu dulu gitu habis putus. Menurut gue ini make sense sih, karena waktu dan ruang yang cukup ini bisa dimanfaatkan oleh lo dan mantan lo untuk sama-sama belajar mengembangkan diri dan mengubah diri menjadi lebih baik. Jadi masalahnya bisa diselesaikan yang sebelumnya terjadi gitu. Kalau misalnya lo baru putus dalam hitungan hari atau minggu, mungkin lo masih dalam tahap kangen gitu, yang bisa jadi belum sepenuhnya rasional. Atau bisa jadi lo juga belum terbiasa dengan hidup baru tanpa mantan. Ya intinya kasih waktu lah, kasih waktu lebih lama, misal 6 bulan. Waktu 6 bulan ini lo juga kan bisa pakai buat mengembangkan diri, dan mantan lo juga bisa pakai waktu ini untuk evaluasi diri. Jadinya kalau nanti mungkin lo mau balikan lagi, masalahnya udah selesai, dan mungkin pribadi lo dan mantan lo bisa jadi lebih baik gitu ya. Yang kedua, apakah lo dan mantan lo mau bekerja sama untuk mengatasi perbedaan? Biasanya putus terjadi karena adanya perbedaan, entah prinsip, entah gaya komunikasi, atau tujuan hidup. Kalau misalnya perbedaannya nggak diatasi, maka kemungkinan besar hubungannya akan kembali lagi ke fase konflik. Kalau lo ngerasa bahwa mantan lo udah bisa mengatasi dirinya sendiri, dan dia juga udah bisa memahami 100% semua keluhan lo di masa lalu, maupun sebaliknya, ini mungkin tanda kalau misalnya hubungan kalian bisa dimulai lagi. Ya mulai aja dengan diri lo sendiri. Coba lo tanyain ke diri lo sendiri, kira-kira usaha apa sih yang bisa lo lakuin buat mengatasi perbedaan yang pernah ada di antara lo dan mantan lo? Apakah solusinya logis dan bisa dilakukan? Nah, ini pertanyaan yang bisa lo jawab sendiri. Oke? Yang ketiga, apakah mantan lo memperlakukan lo dengan baik selama kalian menjalani hubungan? Well, salah satu penyebab hubungan bermasalah adalah masalah perilaku. Masing-masing defensif, nggak saling menghormati, komunikasi juga bermasalah. Nah, masalah-masalah kayak gitu biasanya bikin putus gitu kan? Kalau misalnya hal-hal ini ada di hubungan lo, maka tandanya hubungan lo itu lagi krisis dan butuh untuk ditanggulangi. Coba deh pikir-pikir lagi tentang balikan kalau memang sebelumnya pacar lo itu nggak menghormati dan menghargai lo sebagai pasangan. Ingat, putus sama mantan pasti terjadi karena suatu alasan. Makanya penting banget buat kita untuk nggak mengulangi kesalahan yang sama dan nanti ya kemungkinan nyesel lagi gitu karena alasan yang sama ketika kita balikan. Balikan emang fenomena yang umum, tapi ingat bahwa banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum lo mengambil keputusan. Jadi ingat untuk selalu mempertanyakan keputusan yang mau lo ambil. Kalau misalnya lo butuh bantuan, ingat aja bahwa 1% punya layanan mentoring dan konseling. Nah, mentoring ini bisa ngasih lo jawaban atas kebingungan lo dan banyak keuntungan lainnya. Kayak yang udah gue jelasin tadi, mulai dari diskusi sama mentor, lo dapet saran, lo dapet interpretasi psikotes, dan juga tugas berupa worksheet. Kalau lo mau daftar, lo bisa klik link yang ada di description box. Mungkin gitu aja dari gue berharap semoga video ini bisa membuat lo menjadi lebih baik. Seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, thanks.